Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum nih? Sudah. Belum. Siapa yang tadi pagi nggak sholat subuh? Angkat tangan. Saya, Bu. Kenapa nggak sholat subuh, Rahma? Kesiangan. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 9 besok. Tidur jam 8 ya. Ya. Yang lainnya sholat subuh? Sholat, Bu. Bagus. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dipermudah dan diberi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba Mbak Yesi dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru akan menanyakan kepada kalian semua, apa 5 rukun Islam? Yang pertama, Rukun Islam. Syahadat. baca 2 Kalimat syahadat. Yang kedua, Sholat. yang ketiga, Zakat. zakat atau puasa? Zakat. Yang keempat, Puasa. kelima, Naik haji. ya bagus, semuanya sudah hafal ya? Ya. Nah, sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat hidup, bernafas, nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, dan harta. Ya, benar? Iya, Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai rukun Islam yang ketiga. Apa tadi? Zakat. Ya, benar. Bu, tulisannya kurang besar. Kurang besar. Sudah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nanti aja bawahnya dibesarin. Ya, rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Siapa yang tahu apa itu zakat? Zakat itu yang biasanya di masjid-masjid salaman itu, Bu, ngasih-ngasih beras. Ya, betul. Pernah ikut bapaknya ya? Iya, pas Ya. tarawih. Nah, zakat, Mengeluarkan harta. harta yang kita punya sebagai orang Islam itu harus disedekahkan, harus dizakatkan. Nah, dalam Islam zakat itu dibagi menjadi 2 macam-macam zakat. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah, ya benar. Yang kedua, Zakat mal. Bu, Ya. kenapa sih hartanya kita itu harus dikeluarkan? karena dalam sebentar ya. Ya, Bu. Zakat mal. Mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena di dalam rezeki kita itu juga ada rezeki orang lain, orang fakir, orang miskin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengapa dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi, selain melaksanakan sholat, kita juga harus Wajib mengeluarkan berzakat. zakat. Ya, benar. Yang pertama zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Mengeluarkan Atau nilainya sebesar 2,5 kilo Iya. atau 3,5 liter. Betul. Banyak sekali 3,5 liter. 3,5. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebanyak 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter. Nah, kita di Pulau Jawa makanan pokoknya apa? Nasi. Sebentar dimasak ya, Basnya.
dari beras. Berarti kita mengeluarkan zakat fitrah dari Beras. beras. Kalau masyarakat Papua, Maluku, apa? Sagu. Sagu. Berarti zakat fitrahnya berupa Sagu. sagu bukan beras. Paham? Paham. Di sini zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Apa itu zakat Harta. Zakat harta. Zakat harta jika telah mencapai nisab adalah batas suatu harta dimiliki seseorang dalam jumlah tertentu. Ya, dari zakat fitrah dulu ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama, bukan 3 jenis, ada 3 golongan. Yang syarat pertama yaitu Islam, harus beragama Islam. Baik anak kecil, orang dewasa maupun orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah memiliki Kalau baru lahir bayar zakat. mengeluarkan zakat. Kenapa bukan yang sudah hidup? Tapi kan belum lama itu bayinya belum lama bayinya tuh hidup di dunia. Masa sudah disuruh zakat kan? Gak punya harta awalnya. Nah, jadi ada 3 syarat mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup. Dan yang ketiga, hidup sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan. Berarti kalau meninggal di tengah Ramadan tidak bayar. Enggak, kan itu kan Ramadan, bukan tengah Ramadan. Akhir Ramadan kalau dia mati. Nah, gini, Islam. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, baik anak kecil, dewasa, orang tua, remaja, anak, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup. Kalau anak kecil berarti menjadi tanggungan kedua orang tua. Oh, saya kira kan dia kan bayar bentar. Kan dia kan masih kecil, kan belum punya penghasilan. Iya. Dia cuma baru sebentar masa Masa sudah dia habis bayar? zakat? Kan iya. Nah, makanya yang kedua memiliki penghasilan yang cukup, artinya orang tuanya yang menanggung. Yang ketiga, hidup sampai akhir Ramadan. Kalau meninggalnya tanggal 17 Ramadan wajib apa tidak? Tidak. Wah, Ramadan. Karena ada di awal masih kan ngikutin. dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu Iya kan, hidup. Bu? Berarti dia masih termasuk yang kalau wajib. meninggal di tanggal 8 berarti enggak. Ya wajib. Soalnya zakat fitrah ini dari 1 Ramadan sampai akhir sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kan gak hidup lagi, terus siapa yang zakatin? Nah, berarti kalau untuk orang yang meninggal, berarti keluarganya yang mewakili dengan niat untuk menyedekahkan zakat fitrah milik almarhum. Saya kira kalau semisal Mas Ramadan itu meninggal, berarti kita nggak zakat fitrah. Soalnya kan zakat fitrah kan biasanya diberikan sebelum sholat Id, bukan berarti kan dia waktu itu sholat Id. Itu kan yang menyalurkan ambil zakat. Dia kan tidak ikut menyalurkan, hanya mengeluarkan saja. Iya, biasanya di rumah saya gitu, Bu, mengeluarkannya pas malam-malam takbiran. Iya, benar. Tapi ada yang enggak dapat. Tapi kan ini katanya disuruh zakat. Iya, belum. Ayo nanti ini. Sebentar dulu. Nanti kita akan belajar mengenai 8 golongan yang mendapatkan zakat fitrah. Oh, iya. Dulu. Iya, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya ada syarat wajib untuk zakat mal. Jadi ini syarat wajibnya zakat fitrah. Tulisannya kurang besar. Oh, kurang besar? Iya, Bu. Ya, nanti Ibu bacakan ya. Zakat fitrah. Nah, itu, Bu. Nah, sekarang kita belajar tentang syarat wajib zakat mal. Bu, buku saya diambil sama dia.
Kembalikan aja orang mampunya. Syarat wajib zakat mal yang pertama adalah tentunya beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Ibu-ibu, Ya. mau kamar mandi. Ya, silakan. Balik dan berakal. Yang ketiga, jenis harta termasuk yang wajib dizakati. Ibu-ibu pada datang makan. Bohong ibu. Ini yang tadi. Gak boleh makan di dalam kelas ya. Yang keempat, mencapai 1 tahun. Nah, yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu. Syarat wajib zakat mal ada berapa? Ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Yang kedua, balik dan berakal. Berarti Kalau orang gila wajib mengeluarkan Enggak. zakat? Tidak. Kenapa tidak wajib? kan nggak berakal. Karena tidak termasuk orang yang Berakal. berakal. Yang ketiga, jenis harta wajib dizakati. Nanti kita belajar tentang ini ya. Yang keempat, mencapai 1 tahun. Jadi ya misalkan Bu Guru punya 8 gram emas, tapi dalam waktu 1 bulan setelah itu dijual, berarti wajib dizakati atau tidak? Tidak. Karena tidak mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, milik sendiri. Misalkan Yesi punya uang 2 juta dalam 1 tahun. Amin ya Allah. Tapi uangnya pinjam ke Mbak Renata. Loh. Berarti wajib dizakati atau tidak? Ya digabungan itu kan Mbak Renata, bukan punya aku. Punya Renata, bukan miliknya Yesi sendiri. Berarti tidak wajib dizakati. Berarti yang wajib zakat Renata. Mbak Renata, tapi dikembalikan dulu uangnya. Baru dizakati. Kalau nggak bisa bayar utang gimana? Jadi cicil sebisanya. Boleh? Ya, sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Ya, sekarang kita masuk ke jenis harta yang wajib dizakati. Jadi ada 6 jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja? Apa saja kira-kira ya? Ya, benar. Emas. Emas atau perhiasan. Nah, emas itu perhiasan. Apa lagi? Yang kedua, binatang. Binatang Binatang ternak, betul. Ya, betul. Binatang ternak. Terus apa lagi? tumbuhan. Tidak ya? Makanan pokok. Bukan tumbuhan, tapi hasil pertanian Pertanian. dan palawija. Hasil pertanian atau palawija. Kalau hijau Bu, bukan palawija. Palawija, palawija. Palawija juga sama. Uang. Yang keempat, uang. Betul sekali, uang simpanan. Yang kelima apa? Gak tahu. Hasil dari Pertanian. berdagang. Berjualan. Berdagang. Dan yang terakhir adalah barang temuan. Nah, Berarti kayak kalau menemukan uang ya Bu. ya, kalau kita menemukan uang, menemukan anting, menemukan kalung atau barang berharga lainnya, dan selama 1 tahun belum ada yang mencari dan kita sudah berusaha menemukan pemiliknya, berarti kita wajib menyedekahkan 2,5% dari harta temuan. Kemarin bayar sih Bu. Nemu uang terus Diambil sendiri Bu. Ya, soalnya kata teman saya gini Bu, kalau kamu nemu uang di jalan, ambil aja nggak apa-apa, tapi diganti dengan batu. Ya udah Bu, tak taruh batu di situ, uangnya tak ambil. Besok lagi nggak boleh gitu ya. Nemu di sekitar sekolah bisa dikasihkan ke guru atau ke pak guru yang ada. Soalnya kata teman saya gitu Bu, ya udah saya pikir, oh
ya udah dah berhubung aku nggak punya uang aku mau beli jajan itu ya udah tak ambilin batu tak taruh situ lagi batu. Berarti besok nggak boleh Pulang. Harus Ya, diganti ya. nggak Bu? Diganti, Bu. Berapa yang ditemukan Bu Isi? 5.000. 5.000. Ya, kalau punya uang 5.000 nanti kasihkan dulu ya. Nggak punya. Yang kelima, berdagang. Kalau misalkan kalian orang tuanya ada yang berdagang, nah hasil dari penjualannya atau hasil dagangnya tersebut harus dizakati sebanyak 2,5%. Yang ketiga, uang, pertanian dan palawija sudah paham ya? Binatang ternak apa saja contohnya binatang ternak? Sapi, kambing, ayam, domba Bu. ayam, domba, ayam bukan. Ini kenapa yang bukan Bu? Ayam bukan binatang Bu. Binatang, tapi hewan ternak di sini yang dimaksud itu kambing, sapi, domba yang bisa dikurbankan. Oh berarti pilih kasih ya Bu. Kan kasihan ayamnya. Berarti yang unggas enggak ya? Yang Enggak. ya juga ada sedekahnya. Kalau dalam sedang kita satu tahun kita menjadi peternak ayam itu juga harus dizakati. Yang punya berarti yang punya ayamnya itu ya bukan misal ayamnya itu banyak terus sudah selama 1 tahun lebih itu berarti hasil uangnya itu harus disedekahkan gitu. Iya, harus disedekahkan. Apa tujuannya sedekah tadi? Untuk membersihkan Untuk diri. membersihkan harta tersebut. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ibu ngantuk dia Bu. Masa gini-gini Bu waktu ibu jelasin gini-gini. Dipijati semuanya. Mau dicubit. Kan dia nggak ngantuk lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Ya, silakan Renata dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Astagfirullahaladzim. Ya, bagus Mbak Renata. Sekarang siapa mau baca? Saya. Ya, Yesi silakan dibaca. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah karena Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Ya, bagus. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima Zakat. Yang pertama orang Fakir. Orang fakir itu orang yang teramat sangat sengsara hidupnya. Jadi orang fakir itu tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Bu, kalau orang tadi kan saya bertemu sama orang-orang yang minta. Berarti orang minta-minta itu fakir. kalau dia tidak bisa bekerja, mungkin fisiknya tidak mampu atau tidak kuat atau sudah tua, nah itu berarti termasuk golongan orang fakir. Tapi kalau orang miskin, dia sudah bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, jadi itu bedanya ya orang fakir dan orang miskin. Yang ketiga ada pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kalau malam Idul Fitri lihat kan? Iya Bu, ramai Bu di rumah Bu. Iya. Tempat ikut gitu. Ya, bapak-bapak itu adalah amil zakat. Nah, bapak-bapak kalian yang membantu mengurus zakat dan menyalurkan zakat itu nanti juga berhak menerima zakat. Dapat kantong kresek. Iya, beres. Terus yang keempat mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Masuk Islam dan imannya masih
juga berhak menerima zakat. Kalau orang mualafnya kaya Bu, gimana? Kalau orang mualafnya kaya dan sudah imannya sudah kuat, kan kita tidak tahu ya orang keimanan orang. Allahu a'lam. Jadi kalau dia sudah mampu untuk berzakat, berarti dia tidak termasuk golongan yang mendapatkan zakat. Yang kelima, orang berhutang, yaitu orang yang berhutang dengan garis bawah bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya. Berarti mereka juga berhak menerima zakat. Kalau misalkan orang yang punya zakat, orang yang punya hutang tapi masih mampu membayar, mendapatkan zakat atau tidak? Tidak, karena masih mampu. Oleh karena itu, kalau kalian punya hutang juga berarti harus segera dibayar, dilunasi. Ibu, Ya. maksiat itu apa, Bu? Apa? Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah yang dilarang oleh Allah. Jadi misalkan dia berhutang, tapi hutangnya untuk bermain judi, nah berarti tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena yang dia berhutang untuk maksiat, bukan untuk di jalan Allah. Berarti mencuri. Ya masa kita berhutang untuk mencuri? Terus untungnya maksud aku mencuri itu kan perbuatan maksiat. Dan yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Nah di zaman sekarang fisabilillahnya apa? Mungkin orang yang berjuang dalam pembangunan masjid, itu juga bisa disebut dengan fisabilillah. Mereka juga berhak menerima zakat. Kalau yang buat negara-negara Yang buat negara apa? apa presiden? Bukan, kalau yang misalnya perang. Emang di negara kita ada perang? Iya, sekarang kan sudah tidak ada. Nah, itu di zaman Rasulullah dulu fisabilillahnya perang. Nah, yang ketujuh, hamba sahaya, yakni budak yang harus dimerdekakan. Dan yang Kurang semangat itu ya, Bu. Udah berarti. yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, tapi tidak mampu untuk membayar. Nah, yang menuntut ilmu tadi juga berhak menerima zakat. Sampai sini ada yang ditanya? Tidak ada. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni hikmah berzakat. Coba dibaca Mbak Rahma. Tidak masuk. Yang nomor 1, hikmah berzakat. Nggak bawa buku, Bu. Buku suruh maju. Siapa yang mau baca? Yang pertama. Kita, Bu. Ya, Mbak Novita dibaca. Hikmah berzakat nomor 1. Nomor 1, membersihkan harta dan jiwa, pembayaran zakat dan sifat pikir, tamak atau rakus. Ya, betul. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat pikir, tamak atau rakus. Berarti dengan zakat kita dilatih untuk Bersyukur. Bersyukur. Berbagi. Iya, kita diajarkan untuk memiliki sifat yang dermawan, ikhlas. Jadi kita jauh dari sifat pikir, tamak dan rakus. Yang kedua, apa hikmah berzakat? Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Iya, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Zakat fitrah dikeluarkan dengan tujuan agar orang miskin itu juga bergembira saat Idul Fitri. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya orang kaya. Nah, di dalam harta kita juga ada harta milik orang lain. Betul. Yang ketiga, Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. ya, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dengan adanya zakat ini kita tahu dalam mungkin di dalam rumah kita ada orang yang tidak mampu, tapi karena dengan zakat kita tahu ternyata dia memerlukan bantuan kita. Coba tidak ada zakat, kita tidak menyadari kalau mereka itu sebenarnya kurang mampu. Ya, yang keempat apa?
mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jadi mulai sekarang kita kalau memiliki harta, uang simpanan atau yang ini tadi, 6 macam tadi, kita harus punya kewajiban. Oh berarti hartaku ini harus dizakati, seperti itu. Yang terakhir apa? Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah milik Allah. Yang nantinya juga harus kita bertanggung. sama Renata. Jadi mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Jadi kalau titipan, barang titipan nanti diambil lagi sama Allah. Ya. Jadi harus kita bertanggung Jawab. Ya mungkin cukup itu materi kita. Bu tanya, kan di sini kan hikmahnya kan kita harus bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang kita miliki. Terus kalau misal kita mau mengasihkan harta, tapi kita itu kayak apa ya Bu, emang harta kita udah kerja lama, terus masa kita mau mengasihkan itu aja gitu kan? Kayak kita kok nggak ikhlas itu Bu biasanya Bu. Berarti kita harus, nah makanya dengan zakat ini kita kan jadi berlatih. Misalkan kita punya uang 2 juta selama 1 tahun, ya sudah berlatih mengeluarkan 2,5%-nya. Nanti kalau sudah terbiasa, bahkan kita bisa mengeluarkan lebih dari 2,5% itu. Nah, jadi harus ditanamkan dalam diri. Kalau kita mengeluarkan 100 rupiah karena Allah, berarti nanti gantinya akan lebih kali lipat dari Allah. Iya Bu, paham Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Ya, sudah. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang siapa yang mau pimpin doa? Kepala majelis, Mbak Rahma, coba dipimpin. Baiklah, sebelum pulang marilah kita membaca doa kepala majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa kedua orang tua ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.